What's up everyone? Welcome back to my YouTube channel. Oke teman-teman, kali ini kita bakalan membahas hal yang lagi seru-serunya nih, yang lagi viral di TikTok dan sosial media lainnya. Apalagi kalau bukan yaitu Akatsuki versus Ultraman, atau sebaliknya Ultraman versus Akatsuki. Karena minggu lalu dikatakan bahwa diadakan pertemuan dari masing-masing kubu, di mana kubu Akatsuki berkumpul di hari Kamis, sedangkan kubu Ultraman berkumpul di hari Sabtu. Sebenarnya agak aneh ya teman-teman. Siapa sih yang munculin permasalahan ini? Kayak aneh, lucu, dan keren saja gitu ya. Padahal ya dua franchise ini ya sama-sama dari Jepang merupakan franchise favoritku teman-teman ya. Karena seperti yang kita ketahui Ultraman itu termasuk tokusatsu, dan ya Akatsuki ya atau Naruto termasuk anime terbaik pada masanya, juga termasuk anime favoritku teman dulu. Ya, kalau Boruto sekarang ya aku masih ikut juga sih. Ini sebenarnya yang munculin permasalahan ini siapa sih? Ya agak aneh aja ya. Karena begini teman-teman, bukan aku mau membela baik kubu Ultraman ataupun kubu Akatsuki ya, tapi seperti ini. Ultraman versus Akatsuki, ya pasti menang. Mohon maaf aku bilang Ultraman, karena ya perbedaan ukuran. Terus ya ada beberapa hal, imajinasi Ultraman itu lebih wah. Dan juga Akatsuki kan bisa kita ketahui bahwasanya sudah dikalahkan Naruto dan kawan-kawannya. Sehingga muncul pertanyaan, kok Ultraman versus Akatsuki kurang loh. Kalau memang mau versus ya langsung saja Ultraman versus para karakter di Naruto. Nah itu baru mungkin bisa mengimbangi para Ultraman. Apalagi Naruto menurutku cukup kuat teman-teman ya. Tanpa Kyuubi juga ya lumayan kuat. Kekuatan Rasengannya ya bisa lah sebanding dengan Luffy, Goku, dan para karakter-karakter utama lainnya. Apalagi selain itu juga ada klan-klan Otsutsuki. Ya itu kan para alien juga ya. Mereka hebat juga menurutku, para ya bisa dibilang dewa-dewa yang shinobi ya. Mungkin bisa mengimbangi para Ultraman juga. Kok ke Akatsuki? Ya mungkin tidak bisa dipungkiri, apalagi bisa kita ketahui banyak fans-fans ya bocil-bocil ataupun ya orang-orang awam dulu yang nonton Naruto pastinya malah ngefans dengan para Akatsuki, apalagi dengan ideologi-ideologi yang mereka berikan, seperti ingin perdamaian tapi dengan cara berbeda. Lagi yang paling favorit itu pastinya Itachi ya kan. Aduh, Itachi lagi. Tapi tenang teman-teman, kali ini malahan aku bakalan bahas para anggota Akatsuki yang kemungkinan besar berapa persen sih mereka bisa mengimbangi para Ultraman. Ya tentunya dalam hal 1 lawan 1 ya. Karena pastinya menurutku ada beberapa anggota Akatsuki yang seimbang dengan para Ultraman. Ingin tahu siapa saja? Oke, mari kita bahas. Oke, yang pertama, Zetsu, baik hitam maupun yang putih. Siapa sih yang nggak kenal Zetsu? Si plot twist di cerita Naruto. Karena ya dia yang menjebak para Akatsuki dan juga Madara sehingga memunculkan Kaguya. Dia atau mereka ini ya karena dua entitas sebenarnya ya, ada Zetsu hitam dan putih, merupakan makhluk aneh yang berbentuk seperti pohon. Lalu juga ada kayak mulut buaya gitu di badannya ataupun tanaman berduri. Lalu seperti aku katakan tadi bahwasanya ada hitam dan putih. Ini dua entitas yang berbeda teman-teman. Dimana yang hitam ini merupakan anak dari Otsutsuki Kaguya, sedangkan yang putih itu merupakan kloningan atau hasil eksperimen dari sel Hokage pertama yaitu Hashirama. Nah menurut aku nih teman-teman, kemungkinan Zetsu bisa mengimbangi Ultraman itu 70%. Mengapa? Karena seperti kita ketahui, kekuatan Zetsu itu adalah pepohonan. Dia mungkin bisa ya membuat Ultraman nge-stuck, agak terjebak gitu. Jadi ya Ultraman bisa tertahan mungkin bisa lebih dari 3 menit. Sehingga seperti kita ketahui kan Ultraman itu cuma bisa di bumi selama 3 menit. Bahkan setelah itu Zetsu mungkin bisa menjebak Ultraman di dalam kegelapan sehingga Ultraman tidak mendapatkan energi cahaya. Selain itu seperti yang kita ketahui, Zetsu putih itu bisa membuat kloningannya karena dia merupakan sel Hashirama. Karena seperti yang kita ketahui di perang dunia shinobi keempat, yaitu musuh utama dari seluruh desa itu Zetsu putih. Ya kloningan berbanyak jutaan. Ya mungkin mereka bisa bersama-sama kayak memanjat ke Ultraman-nya gitu, terus berubah menjadi pohonnya sehingga Ultraman itu bisa membeku di dalam pohon. Nah selain itu Zetsu pernah mengeluarkan jutsu terhebat milik Hokage pertama Hashirama teman-teman, yaitu jutsu Shinsenju atau patung Buddha raksasa. Tentunya ukurannya juga lebih tinggi sedikit daripada Ultraman. Dan kekuatan ini super kuat juga teman-teman ya. Apalagi ada 1000 tangan dewanya itu, ya kemungkinan bisa mengalahkan Ultraman lah. Namun menurut aku kemungkinan yang bisa mengalahkan Zetsu ini adalah para Ultraman yang memiliki elemen api, seperti Ultraman Taro, Mebius, Rosso, dan Blue. Ya kemungkinan kalau mereka memang bisa menggunakan elemen api, ya karena seperti yang kita ketahui bahwasanya kayu cepat dimakan oleh api.
Ya kalau misal Kousen juga kan energi cahaya, sebenarnya juga bisa sih menanding kayunya. Tapi ya tergantung ketahanan kayu dari Zetsu ya. Dan juga menurutku yang bisa mengalahkan Zetsu itu para Ultraman memiliki pedang seperti gaya Agul dan Hikari ya, ataupun Ultraman yang memiliki kecepatan dalam pemotongan gitu. Ya, kemungkinan ya bisalah mengalahkan kayu-kayunya dari Zetsu ini. Oke, selanjutnya Hidan, si karakter abadi. Karakter yang bisa memotong-motong tubuhnya tapi tetap masih hidup, teman-teman. Dan bisa menyantet orang lain. Tentunya santetnya bisa aktif jika dia bisa melukai lawannya menggunakan sabit yang dia bawa, sabit 3 pilah itu. Lalu setelah dia mendapatkan darah dari musuhnya, dia langsung meminum atau menjilati darahnya sehingga tubuhnya pun berubah menjadi hitam dengan corak putih seperti tulang, layaknya Grim Reaper gitu, teman-teman, atau malaikat pembunuh. Lalu setelah tubuhnya menghitam, Hidan langsung menusuk badannya. Ibaratnya dia sendirilah boneka santetnya. Tapi karena dia memiliki kekuatan yang abadi ataupun seperti zombie, ya dia tidak bisa mati, teman-teman. Dia tidak merasakan sakit, tubuhnya terpotong-potong, bahkan kepalanya pernah terpotong, dan dia tidak mati, teman-teman. Namun sayangnya, Hidan hanya bisa mengimbangi Ultraman sebesar 20%. Kenapa? Karena seperti yang kita ketahui bahwa Ultraman itu tidak memiliki darah, teman-teman. Ya kalau human hostnya memang memiliki darah, tapi ini kita tidak membahas para human hostnya ya. Kita hanya membahas para Ultraman-nya. Apalagi beberapa Ultraman malahan tidak memiliki human host. Karena seperti yang kita ketahui di series Ultraman Nexus, bahkan ada adegan Ultraman-nya tertusuk itu malahan mengeluarkan energi cahaya ataupun ya seperti besi yang sedang dipotong gitu ya, percikan-percikan besi dipotong itu. Makanya kemungkinan santet dari Hidan tidak berfungsi kepada Ultraman, teman-teman. Ya, Hidan mau jilat apa? Kan nggak mungkin jilat cahaya. Karena kekuatan Hidan yang berpengaruh pada darah. Ya, kemungkinan Hidan bisa mengimbangi Ultraman dengan tubuh abadinya, dengan ketahanan tubuhnya. Ya, setidaknya bisa bertahan 3 menit lebih. Ya, kemudian disitulah Hidan bisa mengimbangi Ultraman. Oke, next selanjutnya Deidara. Ayo, siapa nih yang sering membuat profile Facebook ataupun menempelkan poster-poster di kamarnya pasti dengan gambar si Deidara ini. Karena agak keren ya, bagi gaya telapak tangannya itu. Anggota Akatsuki yang berasal dari desa Iwagakure atau desa batu ini cukup unik, teman-teman. Karena dia memiliki mulut di telapak tangannya. Mulut ini bertugas untuk mengubah tanah liat yang selalu dibawa oleh Deidara lalu dijadikan sebuah bom. Tentunya bomnya ini dengan berbagai bentuk, teman-teman. Ada yang seperti laba-laba, burung hantu, kelabang, dan lain-lain. Ya, seperti yang kita tahu yaitu quotes dari Deidara yang sangat teringat oleh kita semua, itu seni adalah ledakan. Nah, jadi teman-teman, kemungkinan Deidara akan mengimbangi Ultraman itu cukup besar, teman-teman. Yaitu 80% ataupun bisa lebih. Karena begini, teman-teman. Deidara itu bisa menciptakan apapun dari tanah liat tersebut. Apalagi ledakan dari bomnya itu cukup dahsyat, bahkan bisa menghancurkan desa. Ini kalau bisa lebih besar lagi, bisa menghancurkan kota ya. Apalagi Ultraman nih. Dan juga di game Naruto Ultimate Storm 2-4 kalau nggak salah, Deidara bahkan bisa membuat sebuah naga. Nah, kalau memang bisa, naga ini bisa berukuran seukuran Ultraman. Ya kalau memang Ultraman bisa melawannya dan mengalahkannya, malahan Ultraman bakalan kalah. Karena mengapa? Naga itu pastinya meledak karena dia merupakan sebuah bom ya. Jadi intinya Deidara sangat mudah nih mengalahkan para Ultraman ya, dengan bom-bomnya. Bom kecil pun juga bisa. Bahkan ultimate-nya yang hampir membunuh Sasuke saja itu menurutku juga bisa membunuh Ultraman loh. Karena itu ledakannya ya walaupun kecil seperti atom bisa menghilangkan seluruh hal yang ada di daerah tersebut. Ya mungkin kecuali Ultraman yang memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Ya berarti Deidara ini sudah masuk ke level tinggi, teman-teman. Dia sudah bisa masuk ke level-level Ultraman sejenis Noah, Saga ataupun Legend ya. Ya kemungkinan seperti itulah, karena Ultraman yang bisa mengimbangi Deidara ini harusnya Ultraman yang memiliki daya tahan tubuh yang cukup kuat ataupun yang memiliki armor ya yang cukup bisa menahan ledakan lah. Oke, next ada Kakuzu. Nah, yaitu anggota Akatsuki tertua nih, teman-teman. Karena dia telah ada dari masa Hashirama sebelum menjadi Hokage, teman-teman. Wih, masih Hashirama versus Madara nih ya. Karakter ini juga cukup unik, teman-teman. Ya, walaupun dia menggunakan topeng mirip seperti Kakashi, namun dia full set ya, seperti wanita-wanita bercadar gitu ya, menggunakan kerudung juga. Lalu Kakuzu ini memiliki kekuatan bulu-bulu rambut, teman-teman. Rambut ya.
yang dimana rambutnya ini bisa memanjang, bisa memisah-misahkan tubuhnya juga, ibarat tubuhnya itu sudah seperti boneka, teman-teman. Selain itu dia juga memiliki 5 nyawa. Aku lupa dengan konsep dengan 5 nyawa ini, tapi setahu aku kalau tidak salah nyawanya ini bisa dilepaskan dari tubuhnya lalu bisa menjadi boneka, serta nyawa-nyawanya ini memiliki elemen-elemennya masing-masing. Yang seingat aku sih salah satunya itu memiliki elemen ledakan dan petir kalau tidak salah sih. Nah, kemungkinan Kakuzu mengimbangi Ultraman itu adalah 60%, teman-teman. Ya, lumayan cukup sih. Karena begini, dengan kekuatan bulunya, Kakuzu bisa mengikat Ultraman sehingga Ultraman nge-stuck lagi, ya kayak Zetsu tadi, dan menahan Ultraman selama 3 menit lebih tidak di bumi. Sehingga ya Ultraman mau cut ataupun kalah, tidak sadarkan diri karena kekurangan energi cahaya. Setelah itu, Kakuzu juga bisa mengimbangi Ultraman dengan ketahanan tubuhnya, yaitu dengan 5 nyawanya. Jika dia bisa menahan 5 nyawanya ini, ya selama 3 menit lebih, ya kemungkinan bisa tentunya mengimbangi para Ultraman. Oke, next ada Sasori nih, teman-teman. Si pengguna boneka dari desa Sunagakure atau desa pasir. Untuk Sasori aku bagi 3 mode. Karena seperti yang kita tahu di anime itu dia memiliki 3 bentuk, teman-teman ya. Yang pertama ada mode boneka Hiruko, lalu ada mode boneka Kazekage, dan yang terakhir mode tubuh boneka. Oke, pertama kita bahas Hiruko dulu. Untuk Hiruko kemungkinan mengalahkan Ultraman-nya itu sekitaran 30%, teman-teman ya. Ataupun bisa di bawah lagi, teman-teman. Nah, ya dia sejenis robot atau boneka ya. Walaupun dia memiliki kekuatan bisa mengeluarkan bom, duri-duri, dan jarum. Lalu di punggungnya juga ada ekor seperti ular kobra. Dan dimana ujungnya ada racun. Ya, kalau memang racunnya sedikit, lalu menusuk Ultraman, menurut aku rada kurang efek sih. Ya memang ada beberapa monster dari Ultraman yang mirip seperti boneka Hiruko ini yang memiliki ekor beracun. Tapi kembali seperti yang aku katakan tadi, bahwasanya jika efek racunnya sedikit, ya kurang berguna lah bagi Ultraman. Ya cukup mudah sih Ultraman mengalahkan boneka Hiruko ini. Ya karena bahan dasar tubuhnya pun kayu boneka kan, dan ada beberapa hal yang terbuat dari besi. Jadi kembali katakan kecil kemungkinan sih terkena efek racun dari boneka Hiruko ini. Oke, next boneka Kazekage. Dan mode ini Sasori memperlihatkan wujudnya yaitu berambut merah. Di sini dia mengeluarkan boneka terkuatnya yaitu merupakan tubuh atau kloningan dari Kazekage ketiga. Tentunya boneka ini memiliki kekuatan dari Kazekage tersebut yaitu sebuah pasir hitam atau pasir besi. Ya, rada-rada mirip dengan Shinki ya. Tapi ini lebih kuat, teman-teman, karena bahan dasarnya itu pasir besi, teman-teman. Yang dimana jika dipadatkan itu bisa cukup tebal dan cukup kuat, teman-teman. Layaknya seperti besi seperti biasanya. Nah, di sini kemungkinan Sasori bisa mengimbangi Ultraman itu 70%. Wih, jauh naiknya ya. Ya, karena kekuatan pasir besi tadi, teman-teman, cukup kuat bisa memukul Ultraman, lalu juga bisa menjebak Ultraman dalam kegelapan sehingga Ultraman kekurangan energi cahaya. Ya, walaupun mungkin ada beberapa Ultraman yang bisa mengalahkan pasir besi ini seperti elemen-elemen api ya, seperti tadi. Ya, namun menurutku rada susah, teman-teman, karena bahan dari besinya boneka Kazekage ini lumayan berbeda. Ya, kalaupun memuai pasti sangat mudah untuk berpisahnya, teman-teman. Ya, dan bisa kembali lagi dalam bentuk padat. Ya, palingnya yang bisa mengimbangi Sasori dengan boneka Kazekage ini yaitu Ultraman-Ultraman yang memiliki kekuatan sihir atau dimension. Ya, teman-teman, seperti Dyna Miracle, Cosmos, dan Z Magma Future. Tapi yang punya kekuatan power juga bisa, teman-teman. Karena seperti yang kita tahu bahwasanya Sasori itu dikalahkan oleh si beban Sakura. Oke, selanjutnya tubuh boneka. Nah, di sini Sasori memperlihatkan lagi wujud aslinya, yang dimana tubuhnya telah berubah menjadi boneka. Entah mengapa menurutku setelah menjadi boneka ini semakin lemah, teman-teman ya. Ya, walaupun seperti yang kita ketahui banyak fitur-fitur tambahan seperti sayap di belakang, lalu ada tali di perut, dan juga dia bisa mengendalikan 1000 boneka sekaligus. Namun 1000 boneka ini kurang guna, teman-teman ya. Malahan cepat kalah dengan Nenek Shio. Nenek Shio saja cukup dengan 10 boneka mengalahkan 1000 boneka ini. Ya, apalagi mengalahkan Ultraman ya. Kayak menurutku kurang berguna aja sih. Pasti cukup mudah untuk dikalahkan oleh para Ultraman. Dan lagi ketahanan tubuhnya itu malah lebih lemah, teman-teman. Ya, jadi menurutku Sasori dalam mode ini ya kemungkinan besar bisa mengimbangi Ultraman itu 50% saja ya. Ya, palingan jika Sasori ingin mengimbangi Ultraman itu dengan membuat para Ultraman lalai dengan boneka-bonekanya. Oke, next, yang keenam, Orochimaru. Nah, siapa nih yang bilang Orochimaru bukan anggota Akatsuki? Ayo, ngaku. Kalau kamu bilang Orochimaru bukan anggota Akatsuki, keluar kamu dari kubu Akatsuki sekarang. Saya selaku pihak perdamaian Ultraman versus Akatsuki melarang besar bagi yang tidak menghafal anggota Akatsuki untuk ikut dalam peperangan ini. Nah, seperti yang kita ketahui, teman-teman, bahwasanya Orochimaru pernah bergabung di Akatsuki. Dia langsung berdampingan dengan Itachi, dan kalau tidak salah dia pernah ingin menjebak Itachi. Lalu entah mengapa, entah karena dia takut dengan Itachi atau bagaimana, akhirnya dia pun keluar dan kabur dari Akatsuki, teman-teman. Lalu memulai kehidupan dengan persembunyian dan eksperimen-eksperimennya.
Orochimaru ini tidak jelas ya antara laki-laki atau perempuan ya, karena seperti kita ketahui bahwasanya dia itu manusia ular, jutsunya pun ular, ya pasti bersifat seperti ular ya, yaitu berganti-ganti kulit ataupun berganti-ganti tubuh ya. Dia terkadang menjadi cowok, terkadang menjadi cewek, namun dia lebih sering menjadi cowok teman-teman. Kalau menjadi cewek jarang terekspos ya. Sering sih di Naruto sebelum Shippuden itu ada muncul-muncul bahwasanya Orochimaru versi cewek. Nah, dengan kekuatan ularnya ini, menurut aku nih teman-teman, Orochimaru bisa mengimbangi Ultraman itu sebesar 75%. Mengapa? Karena Orochimaru memiliki jurus Kuchiyose. Dia bisa mengeluarkan ular raksasa yang bernama Manda. Bukan Amanda ya. Ular ini cukup besar dan berukuran raksasa layaknya para biju. Ya, kemungkinan ularnya ini bisa mengalahkan Ultraman dengan melilit Ultraman ataupun menggigitnya dengan bisanya. Bahkan ya pertarungannya mungkin rada-rada mirip seperti game Ultraman Evolution Rabbit, yaitu si X King ya. Apapun Ultraman versus X King itu pasti rada-rada mirip seperti itulah. Ultraman versus ular. Ya, kemungkinan yang bisa diimbanginya itu para Ultraman Showa ya. Karena ya Ultraman Showa itu lebih mengutamakan gelut daripada kekuatan dan efek-efeknya ya. Lagi Ultraman era sekarang malah menggunakan pedang. Kemudian itu sih yang kurang mengimbangi ular-ular dari Orochimaru ini. Nah, selain itu Orochimaru juga bisa mengeluarkan banjir tsunami ularnya. Ya, kemudian bisa melilit tubuhnya dari para Ultraman teman-teman ya. Ya, namun seperti biasa walaupun terlilit, ya Ultraman yang bisa mengeluarkan api dari tubuh, ya kemungkinan bisa ya melepas lilit para ular-ular Orochimaru ini. Oke teman-teman, kita cukupkan dulu pembahasan kali ini. Ya insya Allah dalam waktu dekat bakalan ada part 2-nya. Karena ya masih banyak ya anggota para Akatsuki ya yang belum aku sebutkan dan belum kita bahas. Jadi ya ditunggu saja teman-teman. Pasti kok aku bahas lagi. Kalian pasti menunggunya Itachi kan. Dan tentunya untuk para sekte Ultraman dan para sekte Akatsuki, mohon untuk bertenang diri dulu. Jangan langsung ngegas, kita bisa bicarakan lebih baik. Ya jangan langsung berantem terus lah. Ya, para Ultraman setidaknya bisa mengajak para franchise tokusatsu yang lain ya. Begitu juga Akatsuki bisa mengajak para karakter-karakter yang ada di Naruto dan tentunya bisa mengajak karakter-karakter anime lainnya. Oke, cukup sekian pembahasan dari saya. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Serta komen next kita bahas apa. Saya akhiri. Wassalam.